Jumpa lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa edisi ke-6. Kali ini kita kedatangan kawan dari dunia komposisi musik gamelan. Dia adalah seorang komposer gamelan muda dari Jogja yang sangat berbakat dan agak kontroversial. Kenapa? Karena komposer muda ini tidak hanya bergelut pada komposisi musik klasik, tapi juga banyak mengkolaborasikan dengan musik-musik modern dan genre musik yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Nah, komposer yang satu ini juga sangat berprestasi karena dia sudah menjuarai beberapa kali pertunjukan yang berlevel nasional. Penasaran siapa komposer muda ini? Halo Mas Reno, halo, apa kabar? Ya. Senang banget nih, jadi aku dapat kesempatan buat ngobrol bareng sama Mas Reno, seorang komposer muda Jogja. Ini aku dapat kesempatan ngobrol langsung dengan seorang komposernya, di mana aku bisa ngulik lebih dalam dari sudut pandang kekaryaan dari seorang komposer nih. Nah, Mas Reno ini kan jurusannya seni karawitan ya? Iya, benar. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku pengen tahu awalnya gimana sih? Awal mula ketertarikan Mas Reno sampai memutuskan untuk ngambil sekolah di jurusan seni karawitan. Oke, baik Mbak Puput. Sebelumnya terima kasih banyak. Jadi kalau menceritakan tentang kisah saya kenapa bisa masuk ke karawitan, itu sebenarnya nggak ada sama sekali di pikiran saya untuk cita-cita masuk di karawitan, itu sebenarnya nggak ada. Oh gitu? Sebenarnya nggak ada. Awalnya itu saya ambil kejuruan di seni rupa. Jadi SMSR. Oke. Awalnya itu saya mau ambil di SMSR, itu saya ambil di kafe. Itu udah diterima di sana, tapi tiba-tiba dari keluarga kok kayaknya kamu harus di sini. Oh, di karawitan? Harus di karawitan. Terus dengan banyak pertimbangan, ternyata memang ini yang menjadi jalan saya. Ternyata mungkin kalau di seni rupa saya nanggung, tapi ternyata passion saya justru di musik ini. Berarti awalnya memang nggak ada passion di seni karawitan gitu ya? Awalnya sama sekali Gak nol. ada, ya? Saya masuk SMKI itu belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa sama sekali. Oke, jadi tapi sambil seiring berjalannya waktu akhirnya passion itu tumbuh sendiri ya. Oke, nah dengan terjun di dunia seni karawitan itu kan otomatis itu sudah membawa Mas Reno pentas di banyak pertunjukan gitu. Ada nggak sih satu pertunjukan atau pentas atau pengalaman menonton sebuah pentas seni karawitan yang itu berkesan buat Mas Reno, yang mungkin itu berpengaruh pada kiprah Mas Reno saat ini, kayak oke nih, aku dari nonton ini nih aku nggak pengen cuma pentas nih, aku juga pengen ngompos nih gitu. Ada nggak satu pertunjukan yang itu berkesan banget? Kalau pertunjukan yang paling berkesan, saya sebagai penonton kan ini, sebagai penonton itu sebenarnya banyak sih Mbak. Jadi nggak cuma satu, karena awal mula saya mencoba untuk mengapresiasi, melihat, terutama di tari ya. Jadi kan di iringan tari kan banyak sekali komposisi-komposisi baru yang di situ karawitan tidak berjalan atau tidak seperti karawitan yang konvensional. Yang tidak klasik gitu. Ya, tapi gamelan sebagai sumber bunyi. Artinya di situ ada sebuah komposisi gamelan baru, bukan lagi ilmu-ilmu karawitan yang harus sesuai pakemnya. Nah, itu yang menurutku membuat saya jadi tergugah untuk belajar di dunia komposisi, terutama gamelan, komposisi musik terutama gamelan. Itu yang membuat saya jadi tertarik gitu loh. Kalau dari pertunjukannya sebenarnya banyak, nggak bisa saya bilang satu pertunjukan itu enggak. Itu proses panjang saya terbangun melihat apa sendera tari, kemudian parade dan lain-lain. Awal mula Mas Reno belajar memproduce sebuah komposisi musik gamelan itu belajarnya apakah dari di kampus atau belajarnya otodidak atau gimana? Bisa diceritain nggak? Justru belajarnya itu di luar karena proses diajak teman-teman, diajak guru-guru saya gitu loh, awal mula diajak mungkin sebagai player, tapi setelah sekiannya berjalan waktu, akhirnya coba kamu garap, coba kamu yang garap. Nah dari situ lewat guru-guru saya, lewat teman-teman saya,
saya akhirnya bisa menjadi ya katakanlah Komposer komposisi bu muda yang, enggak yang hebat gitu ya. Boleh diceritain nggak sih proses-proses teknis, ya sedikit sih proses teknis dalam memproduksi sebuah satu karya komposisi gamelan itu biasanya berapa lama sih Mas prosesnya, sama kira-kira kayak kesulitan apa sih biasanya yang itu yang biasanya dihadapi dalam proses pembuatan karya itu? Oh ya, jadi kalau dalam komposisi gamelan ini menurut saya yang saya ketahui kan ada banyak Mbak. Ada yang untuk pertunjukan gamelan mandiri atau konser karawitan atau konser gamelan yang artinya pertunjukan ini tidak mengiringi, tidak sebagai pengiring. Itu ada satu. Kemudian yang kedua ada yang sebagai pengiring, bisa mengiringi wayang, bisa mengiringi tari. Nah, dua hal ini saja dulu. Metodenya udah beda-beda Mbak. Jadi mungkin kalau untuk pertunjukan yang mandiri, konser karawitan atau konser gamelan, kita lebih mengedepankan ke tema yang mau kita angkat apa. Karena setiap musik, setiap pertunjukan, setiap karya itu pasti ada yang namanya tema kan. Iya. Kita mau ngangkat tema apa ini. Nah, dari situ dulu baru kita nanti ke rangsang ide. Jadi kira-kira apa nih yang melengkapi si tema tersebut, konsep apa nih. Oh, nanti dibikin sini. Dan itu mencakup konsep pertunjukan keseluruhan ya, Mbak. Jadi karena ini dipertunjukkan, maksudnya bukan hanya audionya. Kalau audionya kita benar-benar. Ya, tapi yang jelas itu kompleks sekali. Kalau kita mau ngomongin itu kompleks sekali. Yang paling mendasar kita setelah ketemu tema itu di penuangan musikalnya. Jadi bagaimana tema itu, bagaimana ide tersebut kita tuangkan dalam bentuk musikal. Ya tentunya dengan nilai atau ilmu-ilmu yang ada di karawitan sendiri, yang ada di gamelan. Jadi begitu. Jadi ya itu mencakup di laras, padet dan lain sebagainya, tempo. Kalau di musik sukat, macam-macam ritmis, dinamika, melodi, ya itu jelas yang kita masak, yang kita kompos itu unsur-unsur itu. Iya, ya, unsur-unsur dalam gamelan. Tapi dengan nilai-nilai tradisi atau nilai-nilai karawitan. Nah, kalau kan Mas Reno ini kan nggak cuma memproduce komposisi musik gamelan yang klasik yang seperti itu ya, tapi setauku Mas sudah banyak kayak memasukkan unsur-unsur modern atau kadang berkolaborasi dengan musik klasik barat gitu. Oh, iya. Nah, bedanya gimana sih proses ketika Mas Reno memproduksi musik gamelan yang klasik itu dengan yang sudah dikreasikan dengan kreasi musik yang modern gitu. Oh, iya. Jadi yang paling basic, yang paling dasar ketika menggabungkan dua aliran atau dua genre yang berbeda itu adalah disiplin ilmunya, Mbak. Oke. Iya, itu jelas. Yang paling dasar ini. Ketika di karawitan ya, kita terbiasa menghitung dengan 2/4 6 jupan. Jadi pannya itu adalah ibaratnya gongnya lah. Tekanan beratnya. Ya, sama seperti tari toh. Oh iya, benar-benar. Kalau di musik itu di satu. Oh, di Tu, wa, ga, pa, tu. Jadi satunya. Ya, itu dulu udah membuat agak susah sih. Tapi bukan permasalahan yang begitu berat, tapi itu agak susah. Tinggal kita bagaimana caranya mencari titik tengahnya. Oh, kalau aku mau menggabungkan dua disiplin ilmu ini, ada anak-anak musik barat, ada anak-anak tradisi. Nah, kita sepakati dulu ini. Nah, kalau pengalaman saya yang bisa untuk lebih fleksibel, artinya yang bisa lebih nangkep, itu teman-teman karawitannya. Maksudnya, oke, teman-teman kita rubah saja ya ini. Jadi kita biar enak selama proses, kita ikut hitungan yang satu. Jadi mulainya dari tu gitu loh. Tu. Dengan hitungan musik ya, yang itu. Tergantung caranya sih. Kalau itu yang paling mendasar. Kemudian yang kedua kan bagaimana kita bisa menyelaraskan kedua nada-nada itu kan punya tangga nada sendiri, diatonis sama pentatonis. Nah, itu bagaimana? Kalau ini ada caranya, mungkin setiap komposer sendiri-sendiri. Mungkin ada yang bikin dengan kerangka justru malah pentatonisnya dulu, baru nanti kita masukin diatonisnya. Itu sendiri-sendiri sih. Maksudnya kalau saya pribadi
jarang terus tervakum kepada satu cara. Jadi saya cenderung fleksibel, nyari-nyari lagi. Bisa juga itu dibolak-balik, bisa juga kita bikin diatonisnya dulu, terus pentatonisnya, tradisinya kita masukkan ke dalamnya, bisa juga itu. Oke. Nah, ini kan Mas Reno kan karena Mas Reno ini kan sudah mengkompos musik gamelan yang sudah dikolaborasikan dengan musik modern. Kira-kira ada nggak sih beberapa tokoh gitu kan yang kan ada nih orang-orang yang berkeyakinan bahwa gamelan tuh harusnya yang klasik nih, yang kayak gini nih. Tapi kan Mas Reno bikin terobosan nih, bikin kreasi kayak gitu. Kalau dari pandangannya Mas Reno gimana? Maksudnya ini toh masukan-masukan kritikan dari orang lain gitu ya. Ada atau tidaknya? Ada atau tidaknya itu jelas ada, Mbak. Maksudnya selama pengalaman saya kemarin mencoba menggabungkan kedua musik itu banyak sekali yang pro kontra, itu pasti ada banyak sekali yang kontra. Tapi menurut saya itu justru malah kesempatan buat saya untuk lebih. Iya. Kesempatan buat saya agar sesuatu atau karya yang saya bikin itu cepat naiknya gitu loh. Jadi karena kontroversial kan gitu. Jadi menurut saya itu nggak masalah sih. Dan sebenarnya penggabungan kedua instrumen atau kedua jenis musik tersebut udah ada sejak zaman dulu, udah ada. Kita ambil contoh di Keraton Jogja sendiri, itu sebenarnya udah ada dari dulu peninggalan dari Belanda. Makanya di musik keraton itu ada yang nama tambur, itu seperti senar kalau di drum, ada trompet juga ada. Ada beberapa gending yang memang di situ ada trompetnya seperti gati itu. Jadi memang itu sebenarnya udah ada dari dulu. Cuman mungkin belum se ekstrim yang sekarang cara menyikapinya, karena mungkin kalau anak muda eksperimennya lebih nakal gitu kan. Cuman nggak masalah itu sebenarnya. Jadi memang dari dulu itu udah ada, dan justru kadang kritik itu juga malah membangun Mas Reno buat berkarya lebih. Satu membangun, kedua itu jadi strategi, Mbak. Jadi strategi untuk kontroversial, karena zaman sekarang butuh kan sekali kontroversial. Tapi baik. Yang nanti positif ya? Outputnya jadi baik gitu loh, bukan kok kontroversial terus kita bikin permasalahan. Itu enggak, cuman kalau menurut saya selagi itu masih ada yang mendukung, masih ada yang pro, enggak masalah. Tapi kalau kontra semua berarti itu memang salah, ada yang salah ini dengan karya ini. Begitu sih, Mbak. Kayak kontroversi itu memancing diskusi kan, jadi dibahas terus ya. Oke, keren. Nah, sekarang kan Mas Reno ini kan punya project namanya Prawiratama ya di YouTube ya. Nah ini nih, sebelum aku tanya-tanya lebih jauh tentang karya-karya di Prawiratama, aku pengen tahu dulu nih makna dari pemilihan kata Prawiratama. Kan itu nama prajurit di keraton ya. Ada bisa dijelasin nggak tentang makna? Jadi ini kalau boleh saya cerita dari awal sejarahnya dulu ya, Mbak. Prawiratama itu kan terbentuk awal mula dari tugas akhir saya. Jadi saya kebetulan tugas akhir di tahun 2017. Nah, saya bikin sebuah pertunjukan, sebuah tugas akhir yang mengkolaborasikan antara gamelan, kemudian brass, musik tiup, kemudian perkusi. Nah, saya menggabungkan 3 hal tersebut. Nah, kemudian tema atau rangsangan ide yang saya angkat dari itu adalah Keraton Jogja ini, dari prajurit Keraton Jogja. Karena prajurit Keraton Jogja kan memang sudah dari dulu mengkolaborasikan itu. Dapat peninggalan sejarah, dapat peninggalan dari Belanda, alat musik itu. Nah, itulah yang saya tertarik, terus saya jadikan tugas akhir saya. Terus kenapa namanya menjadi Prawiratama? Karena setelah saya riset, setelah saya cari tahu lebih mendalam, ternyata intinya kan saya hanya ingin mengungkapkan atau menuangkan spiritnya prajurit Keraton Jogja ke dalam bentuk musikal. Jadi ini spiritnya loh, bukan jenis musiknya loh. Spiritnya. Bukan musiknya prajurit Jogja terus saya aransemen, bukan. Tapi spiritnya, spirit itu ya semangatnya ya. Kalau di falsafah Jawa greget senggo ora mingko. Nah, itu greget senggo ora mingko itu yang saya maksud dalam spiritnya prajurit Jogja. Saya coba untuk saya tuangkan. Ini kayaknya menarik ini kalau saya bikin sebuah aransemen gamelan kan lebih dekat dengan falsafahnya gitu loh. Lebih dekat. Nah, saya cari tahu, saya riset
kalau saya pilih atau saya riset dari semua prajuritnya kan ada banyak sekali nih. Iya, 11 apa ya? Jelas nggak selesai dalam Iya. 1 tahun, jelas nggak selesai kan Mbak. Akhirnya saya tentukan, saya cari prajurit yang paling istilahnya paling familiar lah, yang mungkin paling kuat atau paling mendominasi. Ya bahasanya itu aja ya. Yang paling mendominasi itu prajurit Prawirotomo. Nah, kemudian ya udah saya nggak mau ambil pusing karena itu menurut saya udah bagus. Ini sesuai dengan konsep saya. Ya udah saya namain aja Prawiratama. Dan alhamdulillah itu malah mudah diingat. Iya. Terus brandingnya juga menurut saya Kuat. Indonesia banget, Iya, kuat. benar-benar. Prawira itu kan Prawirotomo kan prawira prajurit. Tama itu kan yang utama. Jadi menurut saya itu prajurit yang utama. Oke. Jadi tim saya itu saya perlakukan kita harus nyontoh dari prajurit-prajurit terdahulu bahwa mereka itu punya jiwa greget sengguh ramingkuh gitu loh. Kita prajurit yang utama, ya. Kita harus jadi musisi yang utama. Nah, itu sih Keren. akhirnya Prawiratama, jadilah itu. Bukan Prawirotomo, kalau nama grupnya Prawiratama. Prawiratama. Oke. Jadi Mas Reno pengen mengangkat spirit itu, soul dari prajurit Prawiratama untuk diterapkan di tim Mas Reno dalam memproduksi sebuah karya. Oke, keren nih. Sekarang aku mau nanya karya-karya di dalam proyek Prawiratama nih. Kan itu ada satu proyek judulnya Gita Prawira. Iya, benar. Ya kan? Itu kan mengkolaborasi antara musik gamelan dengan musik klasik barat ya. Dan aku lihat itu ada yang menarik kan, biasanya kalau konser orkes anak-anak musik itu kan biasanya mereka yang pakai jas, terus anak gamelan yang pakai baju adat Jawa ya. Nah ini Mas Reno kan mereverse itu ya, jadi iya kan, jadi giliran anak musiknya yang memakai baju adatnya. Bisa diceritain nggak sih tentang konsep yang pengen diangkat dari karya ini, Gita Prawira? Ya, jadi yang saya maksud seperti itu Mbak, yang seperti saya bilang tadi, bahwa ketika kita udah siap untuk membuat pertunjukan karawitan, kita harus ingat, yang paling mendasar, ini bukan sebagai pengiring. Oke. Ini sebagai pertunjukan yang mandiri, benar-benar ini dinikmatin visualnya juga. Jangan kita hanya memikirkan tentang audionya. Nah, ini yang saya maksud. Maka dari itu kan butuh konsep-konsep atau ide-ide di luar musikalnya loh. Iya. Di luar musikalnya, ornamen-ornamen pendukung, instrumen pendukungnya harus kita pikirkan. Nah, saat itu kebetulan saya dapat inspirasi, oh kenapa nggak ini saya balik sekalian sebagai simbol alkulturasi budayanya kan? Karena persilangan kebudayaan saya simbolkan dengan itu. Jadi yang musik pakai busana Jawa, yang karawitan pakai jas. Ternyata keren juga gitu loh setelah dibalik. Nah, menurut saya unsur-unsur seperti itu, ide-ide seperti itu kita butuhkan ketika kita udah siap membuat sebuah pertunjukan yang di situ bukan sebagai orang kedua, bukan sebagai pengiring. Nah, ini itu jadi center ya. Terus terkait Gita Prawira itu sebenarnya itu pembaharuan dari karya saya TA, sebenarnya seperti itu. Karena kebetulan karya saya TA itu kebetulan diapresiasi cukup bagus dengan beberapa instansi atau beberapa orang. Akhirnya alhamdulillah dipentaskan di beberapa titik, ada di Surabaya, termasuk yang Gita Prawira itu pentas di Surabaya. Lebih dari 5 kali dipentaskan ulang, ya. Jadi itu awal mulanya idenya tuh dari sebuah TA, kemudian berkembang gitu. Akhirnya karena banyak permintaan, jadi awal mula diminta oleh pihak kampus sendiri, pihak ISI Yogyakarta untuk, Mas ini menarik ini, coba dipentaskan di ini untuk event ini di Borobudur ya. Kita berangkat awal mula. Tapi ternyata setelah itu ada lagi. Akhirnya saya tetapkan untuk itu menjadi sebuah bukan komunitas sih, tapi lebih grup yang tidak mengikat. Artinya ini besok bakalan ganti terus playernya. Siapa yang ingin bergabung, siapa yang ingin berkarya bareng dengan Prawiratama, kami terbuka. Baik tari, wayang, ataupun teater, apapun kami terbuka. Makanya itu. Oke, jadi tapi karyanya tetap itu ya, cuma mungkin playernya akan terus berganti. Karyanya macam-macam sih Mbak. Sebenarnya Prawiratama sekarang mulai saya lebarkan. Jadi lebih ke entertain. Sekarang nyoba ke film, nyoba ke produksi musik-musik digital seperti musik iringan tari yang digital gitu loh. Yang kalau istilahnya orang-orang itu MIDI gitu loh. DAW sebenarnya itu. Nah, itu lebih ke situ, terus pembuatan jingle, recording. Jadi
lebih ke wadah entertain. Prawiratama seperti itu. Berarti sekarang sudah berkembang, Iya, tidak hanya fokus pada komposisi musik gamelan, tapi sudah Benar. Kalau Prawiratama gamelan orkestra ya itu dia produk sebuah orkestra gamelan. Terus ada lagi yang Prawiratama tapi nggak ada gamelan Indonesianya. Nah itu lebih ke semua produk entertain. Oke, tapi itu tetap dalam satu naungan Prawiratama ya. Oke, keren. Nah, terus ada satu lagi nih karya yang itu menarik banget sih buat aku, itu judulnya Dongo Dinongo. Itu epic sih, itu aku ngelihat cukup merinding sih dengan performance dari teman-teman di dalam karya itu. Nah, aku pengen tahu nih, kan itu sebuah karya kritik terhadap keserakan manusia ya, situasi dan kondisi. Kayak keserakan manusia yang dan sikap perusakan terhadap bumi. Nah, aku pengen tahu nih kayak momen atau di titik apa sih itu yang memantik Mas Reno dan teman-teman itu, oh ini urgent banget nih kita untuk bikin karya dengan tema seperti ini. Ada nggak titik apa sih yang mendorong Mas Reno dan teman-teman buat menciptakan karya itu? Oke. Jadi Dongo Dinongo itu pertama kali muncul ide itu ketika pandemi ini datang. Oke, COVID ya? Sebelum COVID itu. Tapi awal mula itu hanya sebuah gagasan, Mbak. Terus ditambah dengan suasana Oh. lockdown, parah-parahnya. Nah itu semakin tergugah ini ide yang saya obrolkan dengan teman-teman. Ya udah kalau kayak gini berarti kita harus produksi ini. Karena ini mungkin bisa memberi sosialisasi kepada orang-orang ya, atau mengedukasi ya. Yang pengen saya sampaikan atau pesankan di Dongo Dinongo itu sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi ketika lockdown kemarin, ketika wabah ini menyerang, kan seolah-olah kita itu dibikin takut. Entah itu sugesti atau karena himbauan pemerintah atau karena apa, yang jelas menurut saya, menurut kami teman-teman, itu jadi kayak kehilangan kepercayaan diri gitu loh. Satu, kepercayaan diri, dua, kepercayaan kepada Tuhan. Oke. Sampai tempat ibadah ditutup. Nah itu loh menurut saya kan ya oke lah. Sekarang kalau memang itu terlalu urgent untuk beribadah di masjid, tapi caranya mungkin nggak sefrontal itu, langsung ditutup. Siapapun nggak boleh. Jangan seperti itu. Mereka kan beribadah, mereka punya keyakinan, ya kan? Nah terus di situ saya hanya pengen menyampaikan, selain itu saya ingin menyampaikan tentang toleransi beragama. Oke lah, keyakinan kita berbeda-beda, cara kita berbeda-beda, ya kan? Untuk mempercayai sesuatu caranya berbeda. Tapi kita harus ingat satu, kita itu ada dalam satu alam. Satu alam. Meskipun kita punya keyakinan yang berbeda-beda atau nggak punya keyakinan sama sekali, tapi kita dalam satu alam. Nah, bisa nggak kita akur, bisa nggak kita menghargai dengan satu yang alam ini tadi? Terserah agamanya mau apa, Tuhannya mau siapa, terserah. Tapi ingat loh, ini kita satu alam, ya ayo kita jaga bareng-bareng. Nah, di Dongo Dinongo itu kan yang pengen saya sampaikan ini loh, ini analogika ketika alam itu membalas dendam dengan perlakuan manusia selama ini gitu. Jadi di situ pohon-pohon semua ditebangin, jadikan gedung. Nah, seperti itu sih. Kalau dari karyanya sendiri mungkin belum terlalu matang karena ya terbatas dengan waktu, kita ngejar momen, jelas karena itu juga masuk dalam strategi ini kan pemasaran karya, ya momen itu penting. Ketika kita kehilangan momen, karya yang sebagus apa nggak akan naik. Jadi karena keterbatasan waktu, terus kemudian keterbatasan tim, dan ruang gerak kita nggak bebas seperti kalau tidak lockdown gitu loh. Tapi di karya Dongo Dinongo itu kita yang pengen kita omongkan pandemi ini, wabah ini. Ini sebagai contoh, bukan yang kita angkat loh, Mbak. Makanya di sana nggak ada, sama sekali nggak ada syair di lagunya yang menyebut COVID atau pandemi, nggak ada. Nggak ada sama sekali itu. Cuman di sana ada kata-kata wabah, itu ada. Nah, maksud saya, karya ini bisa dijadikan sebagai cerminan untuk mungkin wabah-wabah berikutnya. Tapi insya Allah nggak ada, jangan. Yang kita harap jangan. Tapi maksud saya, ini bukan kok terus, oh ini karena rangsangan COVID. Enggak. Sebenarnya terlepas dari COVID pun,
kita sudah merangsang ini, maksudnya sudah punya gagasan ini loh, tentang alam, tentang kita harus menghargai alam. Kalau dari segi karyanya, pertunjukannya, itu kan masuknya dalam kategori musik video ya. Jadi yang ending nanti ada musik, ada lagu. Kemudian yang depan itu kayak ilustrasi. Nah, jadi di situ saya ingin menggambarkan ketika kita beribadah di rumah saja, justru Tuhan itu terasa lebih dekat. Nah, makanya ada yang di situ ibadah sendiri di tengah alam. Nah itu yang saya tuangkan ke dalam bentuk musikal. Jadi urut nanti dari Hindu, dari Buddha, dari itu sampai terakhir Islam, agama yang penyempurna gitu katanya, masuk salah situ. Kemudian lanjut di bagian lagunya. Benar-benar. Oke, jadi memang pemantiknya itu waktu lockdown ini ya. Kayak sebelumnya sebenarnya kan memang perusakan tuh udah terjadi dari dulu ya kan. Dan ternyata lockdown ini nih semakin memantik Mas Reno dan teman-teman untuk berkarya, mengkritik dan berharap semoga pesannya sampai ya ke teman-teman sekalian untuk menjaga alam yang kita tinggali ini ya. Dan alhamdulillahnya ini Mbak Puput. Jadi karya saya itu karya saya dan teman-teman ya, itu cukup bagus direspon oleh masyarakat itu loh. Oke. Kayak apa tuh maksudnya? Jadi dari kan kami unggah di YouTube ini, YouTube Prawiratama Indonesia, ada di situ Dongo Dinongo. Kalau musiknya sendiri ada di Spotify. Jadi kan karena mungkin dari gagasan awal bahwa Dongo Dinongo itu maknanya adalah saling mendoakan dan saling menguatkan. Mungkin itu yang lagi kita butuhkan sekarang ya. Betul. Makanya respon dari masyarakat umum juga positif karena ini baik gitu loh. Jadi dianggap baik karena Dongo Dinongo itu saling mendoakan, saling menguatkan, ya kan? Iya. Karena nggak bisa kita sekarang berharap dengan pemimpin yang berdasi, itu nggak bisa. Iya, benar. Ya kan? Kita nggak bisa. Terus kita berharap hanya bisa dengan berdoa dan berusaha terus saling menguatkan, saling mensupport. Nah, dari YouTube sendiri dislike-nya belum ada. Wih, sampai sekarang. Keren banget. Tapi bukan itu yang saya cari. Oh iya. Saya malah kalau bisa ini dislike yang banyak. Oh, kenapa? Karena salah satu alasan kenapa saya ngangkat, kenapa agama Dongo Dinongo? Kenapa? Karena agama yang paling sensitif. Iya, benar. Harapan saya ketika ini paling sensitif, itu ada kontroversi ya. Iya, harapan saya itu. Karena dengan kontroversi karya saya akan dilirik. Minimal dilirik. Terserah mau itu dianggap bagus, mau diterima atau enggak. Itu terserah karena itu kan relatif. Perspektifnya orang masing-masing ya. Tapi kalau bisa mencangkup luas kan itu keberhasilan buat saya. Nah, itu. Malah belum ada dislike-nya. Jadi harapan saya setelah video ini nanti kesebar, tolong di dislike aja. Tolong jangan di like. Kok bisa? Nggak apa-apa. Pokoknya itu. Berharap ada ini ya diskusi kontroversi bener. Kayak gitu ya. Responnya masih terlalu bagus. Prawiratama juga gitu, responnya masih terlalu bagus. Semua ya? Ada 1-2 yang itu justru jadi perhatian saya ketika, loh kok ini kurang halus mas, ini coba ditambah string. Nah itu yang saya harap. Karena kontroversi yang datang itu bukan kok semata-mata terus menjelek-jelekan si senimannya enggak atau produk seninya enggak. Tapi itu yang akhirnya akan menyempurnakan, Mbak. Akhirnya nanti aku harus berbenah lagi. Oh iya dikasih string. Betul, itu jadi kayak ada komen kok rasanya kurang ini ya. Tuningnya kurang tepat, nadanya kurang tepat. Ini kok jadi nggak apa-apa. Itu justru malah membangun buat saya. Itu bisa menyempurnakan itu ya, proses karya Mas Reno. Nah, ini kan kita ngomongin tadi Mas Reno ngomong betapa pentingnya masukan dari penonton yang ada di karya Mas Reno. Nah, ini oke nih pertanyaan terakhir nih. Ngomongin soal penonton, gimana sih pandangan Mas Reno tentang penonton atau seberapa penting dan sakralkah penonton itu di dalam proses berkarya Mas Reno? Oke. Kalau menurut saya adanya penonton dalam sebuah pertunjukan itu memang penting dalam sebuah pertunjukan loh, karena dia bisa disebut sebagai apresiator. Tanpa adanya mereka, karya kita siapa yang mau mengapresiasi kalau nggak ditonton? Betul. Berarti bukan pertunjukan dong. Tapi kalau untuk karya seni Mbak, itu menurut saya tidak terlalu butuh atau bahkan
tidak butuh penonton kalau ngomongin karya seni, karena ini hanya sebuah karya seni. Iya. Tapi kalau karya seni yang sudah menjadi pertunjukan harus ditunjukkan, berarti harus ada dong penonton, wajib. Di sini saya menyebutnya lebih ke wajib, bukan sakral sih, wajib saja ya, biar bahasanya nggak terlalu berat. Jadi menurut saya wajib, adanya penonton wajib, karena dia sebagai apresiator, dia yang akan memberi masukan kepada kita, dia yang akan mensupport kita, nggak hanya memberi masukan, dia yang akan membuat kita lebih tergugah, dia yang akan membuat kita menjadi muncul aura-aura artisnya lah, istilahnya. Ketika kita di atas panggung, maksudnya ketika kita baru perform nih, ketika ada penonton, lihat penontonnya histeris, ini makin aura si talentnya itu makin naik terus. Menurut saya itu kalau dari segi sakralnya itu tadi itu, karena itu jelas rangsangan yang paling awal dan yang paling kuat terhadap si seniman yang di atas panggung, penontonnya. Ketika penontonnya ini nggak ada apa-apa, nggak ada respon, ini nggak terjadi feedback apa-apa di sini kan. Tapi kalau ini wah sampai histeris itu, nah di sini ini ya, nah itu cita-cita saya. Mbak bisa main ini dulu. Kasih tempo dulu, ini temponya. Mbak mainin itu terus. Nah, si pemain yang lain atau nanti Mbak bikin ornamen lagi yang mendukung di sini. Motif-motif lagi. Mbak main ini terus. Main terus. Nah, itu kan bisa. Jadi macam-macam lah. Intinya macam-macam. Tapi yang jelas komposisi itu adalah mengkompos atau meramu si bunyi-bunyi ini. Terlepas dari nada, dari apa, yang penting bunyi dulu. Itu buat jadi sesuatu yang lebih enak, yang lebih dapat dinikmati.